Selama bertahun-tahun, dunia militer Barat hidup dalam satu keyakinan besar bahwa dominasi udara adalah wilayah eksklusif NATO. Jet tempur siluman, sensor canggih, perang jaringan, serta kekuatan industri yang masif membuat Barat merasa berada di atas siapapun. Namun keyakinan ini mulai retak ketika Rusia, tanpa deklarasi besar dan tanpa pameran berlebihan, bergerak dengan pendekatan berbeda. Modernisasi dilakukan secara senyap, bertahap, dan seringkali luput dari perhatian publik. Salah satu simbol paling penting dari pergeseran ini adalah Su-57, khususnya apa yang oleh banyak analis disebut sebagai Su-57M. Pertanyaannya, bukan lagi apakah Su-57 hebat, melainkan mengapa NATO terlihat begitu waspada terhadap perkembangan ini. Sejak awal, penting untuk diluruskan bahwa Su-57M bukanlah nama varian resmi yang diumumkan Rusia. Istilah ini digunakan oleh analis militer untuk menggambarkan fase modernisasi besar Su-57 ketika pesawat ini bergerak dari status eksperimental menuju platform tempur matang. Su-57 generasi awal dibangun sebagai demonstrator teknologi dan laboratorium udara untuk menguji konsep siluman, avionik, dan persenjataan. Sementara itu, Su-57 versi modernisasi atau yang kerap disebut Su-57M mencerminkan pesawat yang telah melewati fase uji dengan mesin baru, avionik matang, sensor terintegrasi, dan doktrin tempur modern. Dengan kata lain, Su-57M adalah Su-57 yang akhirnya dipersiapkan untuk perang sesungguhnya. Inti dari seluruh modernisasi Su-57 terletak pada penggantian mesin. Rusia mengembangkan mesin generasi baru yang dikenal sebagai Izdelie 30 untuk mengatasi keterbatasan Su-57 versi awal, terutama pada efisiensi bahan bakar, panas, dan kemampuan supercruise. Mesin baru ini ditujukan untuk memberikan daya dorong lebih besar, jejak panas lebih rendah, dan keandalan jangka panjang. Disinilah terlihat perbedaan filosofi Rusia dan Barat. Jika Barat cenderung menyelesaikan seluruh desain di awal sebelum memproduksi secara besar-besaran, Rusia memilih pendekatan bertahap, menguji di kondisi nyata, lalu memperbaiki desain sambil produksi tetap berjalan. Pendekatan ini memang terlihat lambat, tetapi lebih tahan terhadap kegagalan strategis jangka panjang. Modernisasi Su-57 tidak berhenti pada mesin. Aspek yang jauh lebih krusial adalah avionik, sensor fusion, radar AESA-N036, dan sistem perang elektronik. Su-57 tidak dirancang sekadar sebagai pesawat tempur, melainkan sebagai node tempur udara yang mampu mengelola informasi medan perang. Data dari radar, sensor inframerah, unit darat, hingga drone digabungkan menjadi satu gambaran situasi real time. Dalam doktrin Rusia terbaru, Su-57 dipersiapkan untuk memimpin UAV pendamping, mengoordinasikan serangan jarak jauh, dan melumpuhkan sistem lawan sebelum kontak visual terjadi. Inilah yang membuat NATO tidak bisa memandang Su-57 sebagai platform tunggal, melainkan bagian dari ekosistem tempur yang lebih luas. Pertanyaan paling sering muncul adalah, apakah Rusia benar-benar memproduksi Su-57 secara massal? Jawabannya adalah, ya, Su-57 diproduksi secara serial, tetapi belum dalam skala massal besar seperti F-35. Produksi dilakukan di pabrik Komsomolsk-on-Amur dengan jumlah unit yang bertambah setiap tahun, namun hanya beberapa unit per tahun. Hal ini bukan semata-mata karena keterbatasan, melainkan pilihan strategis. Rusia tidak mengejar angka produksi besar untuk kepentingan pencitraan, tetapi memprioritaskan kesiapan tempur dan kesinambungan industri.
setiap unit Su-57 diharapkan benar-benar relevan dalam lingkungan perang berisiko tinggi. Kewaspadaan NATO bukan karena Su-57 adalah pesawat sempurna atau tak terkalahkan, melainkan karena apa yang diwakilinya. Dominasi udara NATO tidak lagi absolut ketika Rusia menggabungkan jet generasi baru dengan sistem pertahanan A2-AD yang kuat. Selain itu, Rusia dikenal sulit diprediksi, baik dari sisi doktrin, respon, maupun batas eskalasi. Perang Ukraina memperkuat kekhawatiran ini dengan memperlihatkan bahwa perang skala besar di Eropa masih mungkin terjadi. Sementara, stok senjata dan kesiapan industri militer NATO terbatas untuk konflik panjang. Yang paling mengkhawatirkan adalah efek globalnya, karena jika Rusia bertahan dan beradaptasi, dunia bergerak menuju tatanan multipolar. Su-57M bukanlah senjata ajaib dan bukan pula penentu tunggal perang modern. Namun, kehadirannya menjadi indikator penting bahwa Rusia tidak runtuh, industri militernya tetap berjalan, dan dominasi teknologi Barat dapat ditantang. Pergeseran ini tidak terjadi secara dramatis, tetapi berjalan perlahan, senyap, dan sistematis. Justru karena prosesnya tidak mencolok, perubahan ini memiliki dampak strategis jangka panjang yang besar. Pada akhirnya, Su-57M bukan hanya tentang sebuah pesawat tempur, melainkan tentang perubahan keseimbangan kekuatan global. NATO tidak takut karena Rusia paling kuat, tetapi karena Rusia cukup kuat untuk melawan, cukup mandiri untuk bertahan, dan cukup berani untuk menantang tatanan yang sudah lama mapan. Dunia tidak lagi bergerak dalam satu pusat kekuatan tunggal. Perubahan itu kini mulai terlihat di langit, perlahan, hampir tanpa suara, namun nyata dan tak bisa diabaikan. Video ini disusun untuk tujuan edukasi, analisis, dan informasi publik berdasarkan sumber terbuka, kajian strategis, serta analisis independen terhadap perkembangan teknologi dan geopolitik global. Narasi dalam video ini tidak dimaksudkan untuk memprovokasi, menghasut kebencian, atau mendukung pihak manapun dalam konflik bersenjata. Seluruh pembahasan difokuskan pada aspek teknologi militer, dinamika strategis, dan implikasi geopolitik secara objektif dan kontekstual. Beberapa istilah, penamaan, dan interpretasi seperti penggunaan istilah Su-57M mengacu pada terminologi analisis dan bukan selalu penamaan resmi militer. Visual yang ditampilkan dalam video ini termasuk cuplikan, ilustrasi, atau video berbasis AI, bersifat ilustratif dan representatif, bukan dokumentasi langsung dari peristiwa nyata. Penonton diharapkan menggunakan video ini sebagai bahan pemahaman dan diskusi kritis, bukan sebagai sumber tunggal kebenaran absolut.